Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKP Resok Sutoyo hari ini, Senin 13 April 2026. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiran saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Berbunyi, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Dalam bahasa Batak Tuba, "Dang di botohamu, joroni di batahamu, jala tordini di bata maringanan di bagasak kamu." Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini membawa kita pada sebuah penemuan yang mengubah cara kita memandang terhadap diri sendiri. Kalimat Rasul Paulus yang mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah?" merupakan sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa hidup kita adalah tempat kehadiran dan kediamannya yang kudus. Tuhan memandang kita begitu berharga dan mulia, sehingga memilih tinggal di dalam kita. Kesadaran ini seharusnya menumbuhkan rasa hormat terhadap diri sendiri, agar kita menjaga sikap, hati, pikiran, dan hidup selaras dengan kehendaknya. Kita harus menyadari bahwa identitas kita bukan lagi sekedar manusia biasa, melainkan bait yang hidup bagi Allah. Kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, dan menyadari akan kehadirannya, dan bersedia untuk terus diperbaharui Allah. Roh Kudus tidak lagi tinggal dalam gedung mati buatan tangan manusia, melainkan menetap di dalam hati kita. Hal ini juga menuntut kita untuk memandang sesama anggota jemaat dengan rasa hormat yang tinggi. Sebab melukai kesatuan persaudaraan berarti sedang mencemari kediaman Allah sendiri yang sangat berharga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pengaruh dari kehadiran Roh Allah yang diam atau menetap adalah panggilan mendasar dan menyeluruh untuk menjaga kemurnian hidup dan keteguhan sebuah komunitas orang percaya. Kita memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kita sesuai dengan karakter Kristus yang berdiam dalam diri kita. Peringatan keras dalam firman ini menjadi peringatan bahwa dosa, perpecahan, dan ajaran palsu bukan sekedar kesalahan sosial, melainkan tindakan yang merusak sesuatu yang telah dikuduskan Allah. Mari kita hidup dengan penuh syukur, menjaga bait-Nya agar menjadi tempat di mana dunia dapat melihat hadirat Allah yang nyata. Jadikanlah hidup kita bukan sekedar simbol agama, melainkan kesaksian hidup yang memancarkan kekudusan dan kasih-Nya di tengah dunia yang semakin gelap. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya identitas kita sebagai bait Allah ini mengubah cara kita memandang diri sendiri dan sesama. Kita semakin berani menghadapi hidup karena Tuhan tidak hanya menyertai kita dari jauh, tetapi hidup di dalam kita. Kiranya Roh Kudus terus memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan, menjauhi segala kecemaran, dan memancarkan kemuliaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Hari ini, mari melangkah dengan kesadaran penuh bahwa Allah hadir dan bertakhta di dalam kita. Jadikanlah setiap interaksi dan karya kita sebagai persembahan yang harum bagi takhta-Nya yang kudus. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam Kristus, terima kasih atas Roh-Mu yang berdiam di dalam kami. Sucikanlah hati dan persekutuan kami agar layak menjadi bait-Mu yang kudus. Mampukan kami menjauhkan diri dari perpecahan dan dosa, serta mampukan kami memancarkan terang-Mu bagi dunia. Kiranya hadirat-Mu menyertai kami dalam setiap langkah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Salam sehat, selamat menjalani hidup sebagai bait Allah yang hidup dan mulia. Immanuel.